Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi akan memaparkan materi tentang antihiperlipidemia. Kami akan memaparkan tentang pengertian jenis hiperlipidemia, faktor risiko, klasifikasi, tentang lipoprotein, dan jalurnya. Yang pertama, pengertian hiperlipidemia itu merupakan salah satu keadaan di mana terjadi peningkatan kolesterol dengan atau tanpa peningkatan kadar trigliserida dalam darah. Pada hiperlipidemia terjadi kenaikan LDL, yaitu kadar kolesterol LDL yang tinggi di atas 160 mg per desiliter atau 4,2 mmol per liter, dan kadar kolesterol yang tinggi di atas 200 mg per desiliter atau 6,2 mmol per liter. Jenis-jenis hiperlipidemia. Yang pertama, hiperkolesterolemia poligenik. Keadaan ini merupakan penyebab hiperkolesterolemia tersering, yaitu di atas 90%, merupakan interaksi antara kelainan gen yang multiple dan mempunyai lebih dari satu dasar metabolik. Yang kedua, hiperlipidemia gabungan familial, merupakan kelainan genetik metabolisme lipoprotein yang sering ditemukan berhubungan dengan PJK atau penyakit jantung koroner. Yang ketiga, hiperkolesterolemia familial. Keadaan ini timbul karena peningkatan kadar kolesterol LDL yang disebabkan oleh kelainan fungsi atau jumlah reseptor LDL. Yang keempat, penyakit partikel sisa. Hiperlipidemia sisa terjadi sebagai akibat dari fungsi abnormal reseptor apolipoprotein E yang biasanya diperlukan untuk pembersihan sisa kilomikron dan IDL dari sirkulasi. Yang kelima, hipertrigliseridemia familial. Keadaan ini merupakan keadaan klinis yang sama dengan sindrom kilomikron dan tidak berpengaruh terhadap risiko PJK. Jalur-jalur dalam hiperlipidemia. Yang pertama, jalur endogen. Trigliserida dan kolesterol yang disintesis oleh hati diangkat secara endogen dalam bentuk VLDL, kaya trigliserida dan mengalami hidrolisis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase yang juga menghidrolisis kilomikron menjadi partikel lipoprotein yang lebih kecil, yaitu IDL dan LDL. LDL merupakan lipoprotein yang mengandung kolesterol paling banyak, yaitu 60% sampai 70%. Sebagian LDL akan dibawa ke hati, kelenjar adrenal, testis, dan ovarium yang mempunyai reseptor untuk kolesterol LDL. Pada jalur eksogen, trigliserida dan kolesterol yang diangkut berasal dari makanan yang ada dalam usus dan dikemas menjadi kilomikron. Kilomikron ini akan diangkut dalam saluran limfe ke dalam darah via ductus thoracikus. Di dalam jaringan lemak, trigliserida dan kilomikron mengalami hidrolisis oleh lipoprotein lipase yang terdapat pada permukaan sel endotel. Akibat hidrolisis ini akan terbentuk asam lemak dan kilomikron remnan. Asam lemak bebas akan menembus endotel dan masuk ke dalam jaringan lemak atau sel otot untuk diubah menjadi trigliserida kembali atau cadangan atau dioksida atau energi. Hasil metabolisme ini berupa kolesterol bebas yang akan digunakan untuk sintesis berbagai struktur atau membran plasma, mielin, hormon steroid, dan sebagainya, disimpan dalam hati sebagai kolesterol ester atau diekskresi ke dalam empedu sebagai kolesterol atau asam empedu, atau diubah menjadi lipoprotein endogen yang dikeluarkan ke dalam plasma. Jalur reverse cholesterol transport merupakan jalur yang memerlukan HDL. HDL mengantar kolesterol ke hati melalui 3 mekanisme, yaitu yang pertama, sebagian besar kolesterol ester HDL ditransfer dari HDL ke VLDL, IDL, LDL oleh kolesterol ester transfer protein atau CETP, dan VLDL, IDL, dan LDL remnan diambil oleh hati. Secara tidak langsung, HDL mengantar kolesterol ester ke hati. Yang kedua, HDL dapat terikat ke reseptor SRBI yang memfasilitasi pemindahan langsung kolesterol dari HDL oleh hati.
Yang ketiga, reseptor hepatosit dapat berinteraksi dengan HDL untuk memindahkan HDL dari plasma. Di mana lipoprotein ini dapat dibedakan menjadi 5 golongan besar, yaitu yang pertama kilomikron. Kilomikron merupakan lipoprotein dengan berat molekul terbesar, lebih dari 80% komponennya terdiri dari trigliserida dan kurang dari 5% kolesterol ester. Kilomikron membawa trigliserida dari makanan ke jaringan lemak dan otot rangka, dan juga membawa kolesterol makanan ke hati. Kilomikron berasal dari penyerapan triasilgliserol dan lipid lain di usus. Kilomikron dikeluarkan ke dalam limfe usus untuk dibawa ke kapiler jaringan lemak dan otot rangka. Yang kedua yaitu very low density lipoprotein atau yang biasa disingkat dengan VLDL. Lipoprotein VLDL atau pra-beta lipoprotein adalah lipoprotein berdensitas sangat rendah dan berasal dari hati untuk ekspor triasilgliserol. Lipoprotein ini terdiri dari 60% trigliserida dan 10-15% kolesterol. Lipoprotein VLDL berfungsi mengangkut trigliserida dan asam lemak bebas ke jaringan otot dan lemak. Yang ketiga yaitu intermediate density lipoprotein atau yang biasa disingkat dengan IDL. IDL adalah zat perantara yang terjadi sewaktu VLDL dikatabolisme menjadi LDL. Tidak terdapat dalam kadar yang besar kecuali bila terjadi hambatan Low density lipoprotein atau LDL. LDL merupakan lipoprotein pengangkut kolesterol terbesar pada manusia, yaitu kurang lebih 70%. Partikel LDL mengandung trigliserida sebanyak 10% dan kolesterol 50%. LDL mengangkut sebagian besar kolesterol darah dari hati yang memiliki reseptor-reseptor LDL ke jaringan. LDL atau beta lipoprotein adalah lipoprotein berdensitas rendah yang menggambarkan suatu tahap akhir metabolisme VLDL. Yang kelima, high density lipoprotein atau HDL. HDL merupakan lipoprotein protektif yang menurunkan risiko penyakit jantung koroner. HDL atau alpha lipoprotein adalah lipoprotein berdensitas tinggi yang berperan dalam transport kolesterol dan metabolisme VLDL dan kilomikron. Adapun obat-obat anti hiperlipidemia, yang pertama adalah niacin atau asam nikotinat. Mekanisme kerjanya menghambat lipolisis trigliseria menjadi asam lemak bebas di hati. Asam lemak bebas digunakan sebagai bahan sintesis trigliserida yang selanjutnya senyawa ini diperlukan untuk sintesis VLDL. Yang kedua adalah derivat asam fibrat. Termasuk golongan ini adalah fibrat, klorofibrat, dan gemfibrosil yang menurunkan kadar trigliserida darah. Obat ini sedikit menurunkan kadar kolesterol, digunakan terutama untuk VLDL pada hiperlipidemia tipe 2B, 3, dan 5. Mekanisme kerjanya memacu aktivitas lipase lipoprotein sehingga menghidrolisis trigliserida pada kilomikron dan VLDL. Yang ketiga adalah resin pengikat asam empedu. Termasuk golongan ini adalah kolesteramin dan kolestipol. Obat ini menurunkan kolesterol dengan cara mengikat asam empedu pada saluran pencernaan untuk membentuk kompleks yang tidak larut dan diekstraksikan melalui feses. Kemudian obat yang keempat adalah probukol. Mekanisme kerjanya menghambat oksidasi kolesterol sehingga terjadi penguraian LDL kolesterol menjadi sel busa yang menempel pada vaskular dan merupakan dasar pembentukan plak pada aterosklerosis. Yang kelima adalah inhibitor HMG koenzim A reduktase. Yang termasuk golongan ini adalah lovastatin, pravastatin, simvastatin, dan flustatin. Mekanisme kerjanya menghambat HMG koenzim A reduktase dalam sintesis kolesterol. Dengan demikian akan meningkatkan penguraian kolesterol intrasel sehingga mengurangi simpanan kolesterol intrasel. Yang keenam adalah minyak ikan. Selain minyak ikan yang kaya akan trigliseria laut, omega 3 juga bermanfaat sebagai pengobatan hipertrigliseridemia berat. Selanjutnya, klasifikasi antihiperlipidemia.
lipid diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lipid sederhana dan lipid kompleks. Lipid sederhana meliputi ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contoh lipid sederhana antara lain 1. Lemak, merupakan ester asam lemak dengan gliserol. 2. Minyak, adalah lemak dengan keadaan cair. 3. Wax, yang merupakan ester asam lemak dengan monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Yang kedua, lipid kompleks merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak, seperti fosfolipid dan glikolipid. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung suatu radius asam fosfor selain asam lemak dan alkohol. Sedangkan glikolipid adalah lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Lipid kompleks lain juga meliputi sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Selanjutnya, faktor risiko yang dapat menyebabkan atau mempengaruhi hiperlipidemia. Yang pertama, gaya hidup. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, kebiasaan merokok, terlalu sering mengonsumsi minuman beralkohol, dan malas berolahraga dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik. Yang kedua, pemakaian obat-obatan tertentu. Obat diuretik dan beberapa jenis obat antidepresi juga diketahui dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Yang ketiga, keturunan. Hiperlipidemia juga bisa bersifat genetik atau keturunan. Umumnya, orang dengan kondisi hiperlipidemia turunan memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi sejak usia remaja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta komentar dan saran dari teman-teman.